Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini Bapak ingin membahas tentang materi baru, yaitu informasi, peta konsep, dan unsur buku non-fiksi. Nah, sebelum itu Bapak berdoa semoga Ananda sekalian yang sedang belajar di rumah sehat walafiat, sehingga kita bisa fit dalam beribadah, dalam belajar sehari-hari ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi, Bapak ingin membacakan sebuah kutipan. Kamu mengenal dunia dengan membaca, dunia mengenalmu dengan menulis. Nah, jadi di sini kalau Ananda ingin mengenal lebih banyak tentang ilmu, maka membacalah. Nah, dan ketika Ananda ingin dikenal dunia, maka menulislah, berkaryalah, sehingga karya atau tulisan Ananda dapat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk yang pertama kita akan menggali informasi dalam buku non-fiksi. Jadi jenis buku itu ada dua ya, ada buku non-fiksi, ada buku fiksi. Kalau non-fiksi itu kata lainnya adalah buku ilmiah. Nah, kalau buku non-fiksi itu ilmiah, fiksi itu karangan ya. Non-ilmiah berarti karangan. Nah, jadi ketika kamu membaca buku pelajaran atau buku ilmiah, kita di sini akan memfokuskan ke buku ilmiah atau non-fiksi. Kamu akan memperoleh sejumlah informasi atau pengetahuan ataupun wawasan. Jadi tujuan untuk kita membaca buku ilmiah adalah memperoleh informasi, pengetahuan, dan wawasan. Nah, kalau misalkan tujuannya menghibur, itu buku fiksi biasanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam buku ilmiah atau buku non fiksi ada yang dimaksud dengan indeks. Nah, indeks ini kalau kalian lihat di halaman belakang buku ilmiah, biasanya ada kata-kata penting yang disertakan di sini. Misalkan alfabetis itu ada di halaman 12 dan di halaman 33. Amanat itu ada di halaman 123, 343. Terus ada yang dimaksud glosarium. Kalau glosarium pemendarharaan kata, biasanya kata-kata yang kata-kata ilmiah biasanya ada penjelasannya. Nah, indeks ini istilah penting ya, istilah penting kayak alfabetis, amanat ini adalah salah satu istilah penting dalam suatu buku tersebut. Nah, biasanya daftar-daftar ini tuh kita bisa lebih mudah, misalkan kita ingin mencari tentang virus corona, misalkan COVID-19 di dalam suatu buku. Nah, jangan langsung membaca. Kalau membaca kan kita harus membaca satu persatu sampai tamat, misalkan baru dapat kata tentang COVID-19. Tapi kita bisa melihat terlebih dahulu di indeks kata COVID-19 itu ada di halaman berapa. Oh, ternyata misalkan COVID-19 itu ada di halaman 4 dan di halaman 19. Jadi kita bisa fokus mencari informasinya. Nah, jadi lebih cepat juga kan. Nah, itu kegunaan dari indeks di dalam suatu buku. Kemudian ada catatan isi buku non fiksi. Nah, biasanya kan kita setelah mengetahui indeks, nah kita akan mencatat informasi tersebut. Nah, di sini tujuan kita belajar unsur non fiksi atau unsur di dalam buku ilmiah di sini adalah memudahkan kita untuk mencari istilah-istilah sesuatu di dalam buku ilmiah. Nah, di sini ada beberapa teknik. Tentukan kata istilah yang hendak dicari. Misalkan tadi ya tentang COVID-19, carilah halaman penggunaan kata istilah sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Jadi yang kita cari memang halaman indeks yang ada di halaman terakhir biasanya. Nah, kemudian dicari itu kata COVID-19. Nah, kemudian ada di halaman berapa, kemudian pahami kata tersebut digunakan untuk menjelaskan apa ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan informasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita belajar menyajikan peta konsep dalam
isi suatu buku non fiksi. Nah, peta konsep itu tadi misalkan di dalam suatu buku, misalkan di sini nih ada buku Seven Habits of High Effective People. Jadi 7 kebiasaan yang dapat meningkatkan efektivitas seseorang. Nah, kemudian tadi ada buku Hairul Tanjung, si anak singkong. Nah, dari buku tersebut kan di dalam satu buku itu ada bab, ada subbab ya. Nah, di sini contohnya ini peta konsep dalam bentuk tabel. Di sini kita lihat bab 1 tentang pendahuluan, isinya pengertian kesusastraan, manfaat karya sastra, jenis karya sastra, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Jadi dalam satu buku kita rangkum gitu. Peta konsepnya itu dia membahas tentang apa. Jadi hal-hal pentingnya kita rangkum di sini. Jadi kita misalkan kita akan mempresentasikan sebuah buku, kita harus membuat si peta konsep ini agar misalkan orang bertanya, drama itu pengertian apa, karakteristik drama itu apa? Oh, ternyata ada di bab 4 di subbab 2. Atau misalkan prosa itu karakteristiknya apa? Oh, ternyata ada di bab 3 di subbab 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian peta konsep ya tentu untuk lebih memudahkan kita menyajikan sebuah buku ya. Nah, kemudian di sini ada peta konsep yang lain. Kalau tadi dalam bentuk tabel, ini peta konsep dalam bentuk peta alur ya, alur di sini. Jadi dibuat alurnya, kemudian misalkan ini ada buku Sirah Nabawiyah, kita jelaskan, oh di buku Sirah ada pendahuluan, misalkan di buku Sirah Nabawiyah misalkan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ketika muda, Nabi Muhammad ketika menjadi nabi, menjadi rasul, ajarannya sebagainya seperti apa. Nah, jadi kita mengklasifikasi perjalanan dalam atau apa yang diceritakan dalam sebuah buku tersebut. Misalkan ini contoh lain, apresiasi sastra, ada buku apresiasi sastra, kemudian ada bagian pendahuluannya, kemudian pengertian sastra itu apa, manfaat karya sastra itu apa, dan jenis karya sastra itu apa. Jadi kita memetakan buku tersebut baik berupa misalkan tabel seperti ini ataupun sebuah diagram alur seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang teknik membaca untuk menemukan isi buku. Nah, biasanya kita sering menggunakan teknik yang disebut membaca cepat atau skimming ya, dan memindai dengan cepat yaitu scanning. Misalkan di sini ada teknik fiksasi. Jadi misalkan dianggap sebuah buku ini satu lembar buku, ini juga satu lembar buku, ada titik, istilahnya titik ini kata ke kata ke kata ke kata. Nah, kan kita ingin mencari informasi tentang misalkan COVID-19 tadi di dalam sebuah buku. Nah, caranya adalah misalkan kan kita tadi dari indeks diketahui misalkan halaman berapa COVID-19 itu. Nah, artinya di sini kita ya membaca cepat dari titik ini ke titik ini ke titik ini ke titik ini dengan cepat, dan ketika kita menemukan kata COVID-19 kita berhenti dan membaca keterkaitan kata-kata dengan COVID-19 sehingga kita mendapatkan sebuah informasi. Ataupun di scanning kita tunjuk misalkan bukunya, kata per kata kita tunjuk dengan cepat. Istilahnya kalau belum menemukan kata COVID-19 kita terus aja membaca dengan cepat gitu. Ketika kita menemukan kata COVID-19 kita berhenti dan menemukan informasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara agar kita dapat dengan cepat memperoleh data yang kita inginkan. Kemudian di sini ada teknik zigzag, fiksasi juga. Cuman hanya saja tadi misalkan harus satu baris diselesaikan dulu, baru ke baris yang lainnya. Nah, kalau ini di zigzag, jadi misalkan tapi tetap saja kita melihat semua kata di
satu page atau di satu halaman itu, akan tetapi tekniknya secara zigzag atau secara spiral seperti atau diagonal atau horizontal ke bawah. Ini tergantung bagaimana jam terbang kita dalam membaca. Istilahnya kalau awal mungkin kita harus per kata tapi dengan cepat, tapi kalau kita sudah jam terbang kita dalam membaca itu sudah sering, nah kita akan bisa menebak di mana letak kata yang kita cari tersebut. Misalkan COVID-19 itu adanya di tengah apa di akhir. Nah, istilahnya ini Ananda dapat mempraktekannya di rumah untuk memperoleh kata yang diinginkan. Tapi sebelumnya cari dulu di indeks, di bagian indeks halaman berapa. Kemudian setelah ditemukan halamannya, Ananda coba membaca dengan teknik skimming atau scanning, kemudian temukan kata yang Ananda cari dan dapatkan informasinya. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Semoga ada manfaatnya materi hari ini sehingga kita dapat mendapatkan informasi. Mungkin kita berkaitan dengan tugas, dengan belajar, atau mungkin nanti ketika Ananda sudah bekerja misalkan. Nah, Anda akan dituntut untuk mencari sebuah istilah di dalam suatu bacaan. Nah, teknik skimming, scanning, dan menemukan melalui indeks ini insya Allah akan terpakai ya. Kemudian di sini sebelum ditutup ada kutipan dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Nah, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang begitu indahnya, begitu kompleksnya untuk kita pelajari sebagai makhluknya agar kita dapat mentafakuri nikmat dan mensyukuri nikmat dari yang Allah berikan alam semesta ini. Ya, mungkin cukup sekian. Seperti biasa nanti ada tugas yang harus Ananda kerjakan, silahkan. Dan jika ada yang kurang paham, silahkan bisa di back atau diputar ulang video ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke pengampunya masing-masing. Cukup sekian. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga Ananda selalu sehat, belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.